يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. لأن صدق العبودية يقتضي استواء القلب وثبوته في كل ما جاء من الله العليم الرحيم الحكيم. Karena benarnya kehambaan seseorang itu menuntut samanya hati, tetapnya hati pada tiap-tiap yang datang dari Allah yang maha tahu, yang maha penyayang, lagi maha bijaksana. Orang yang benar kehambaannya, orang yang bujur-bujur jadi hamba Allah, artinya apapun yang datang dari Allah itu tidak berubah hatinya kepada Allah. Baik itu nikmat, baik itu cobaan. Karena dia yakin itu dari Allah, Allah itu maha tahu, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha bijaksana. Dia yakin itu apapun yang datang dari Allah, tetap hatinya, tidak merubah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang benar-benar mempunyai sifat kehambaan. Orang-orang yang benar-benar menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Fal-aqilus sadiqu fil ubudiyah, bermula orang yang berakal, yang benar pada kehambaannya. Iza u'tiya, bila mana dia diberi kenikmatan-kenikmatan tadi, syakara, dia bersyukur kepada Allah, wa hazira, dan dia waspada. La'allahu makrullah, barangkali ini merupakan perdaya, tipu daya. Barangkali ini merupakan cobaan dari Allah. Jadi orang yang berakal, yang benar-benar hamba Allah, apabila diberi nikmat, kaya, kedudukan, pujian, sebagainya, dia syukur kepada Allah. Arti syukur, dia ingat bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dia gunakan di jalan Allah. Dan dia hazira, dia waspada. Dia waspada. Apa waspada? Barangkali yang diberikan Allah ini adalah makar minallah. Ini tipu daya. Ini tipu daya. Nah, orang yang dulunya suka beribadah kepada Allah, orang yang dulunya takwa kepada Allah, begitu dapat nikmat lalu turun ketakwaannya, lalai kepada Allah, berarti nikmat itu adalah makrullah, perdaya dari Allah. Orang yang dulunya sembahyang 5 waktu berjamaah, orang yang dulunya ke pengajiannya bagus, rutin, begitu dapat kedudukan berubah karena kesibukan. Ini menunjukkan kedudukan itu adalah makrullah. Ini menunjukkan itu adalah merupakan perdaya dari Allah. Setiap nikmat yang membuat kita lalai, setiap nikmat yang membuat kita lemah beribadah, setiap nikmat yang membuat kita hambar beribadah, itu nikmat adalah makrullah. Itu yang ditakuti oleh para ulama as-salihun, itu yang ditakuti oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Bahwa nikmat itu bukan membawa rahmat, tapi makrullah. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar jadi hamba Allah, bila diberi Allah nikmat, dia bersyukur dan waspada dan hati-hati. Hati-hati. Kama qala Umar ibn al-Khattab hina ra'a ghanaimal Pursi. Zaman kekhalifahan Umar bin Khattab berhasil merebut Persia, satu negara yang sangat kaya raya, Persia. Waktu Sayyidina Umar ini merebut Persia itu, maka sangat banyak harta benda yang menjadi rampasan perang. Jadi sewaktu Umar mendapat yang demikian,
Sayyidina Umar mengirim pasukan sehingga berhasil merebut Persia dan banyak harta, emas, intan, berlian dan lain-lainnya. Disampaikan kepada Umar tentang keberhasilan. Ini kan harta akan dibagi kepada pejuang-pejuang. Harta ghanimah itu dibagi 4/5 dibagi untuk pasukan perang. Semua pasukan perang akan menjadi kaya karena dapat harta rampasan perang melawan Persia itu. Nah, ini nikmat. Ini nikmat. Nikmat Allah. Nah, melihat itu nikmat, apa perkataan Sayyidina Umar? Allahumma innaka mana'ta hadza rasulaka wa nabiyyak wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaik. Ujar Sayyidina Umar, ya Allah, engkau mencegah ini Rasul engkau dan Nabi engkau, padahal dia lebih engkau cintai daripada aku, padahal dia lebih mulia daripada aku, tapi tidak engkau beri harta Persia ini. Wa mana'tahu Aba Bakrin, dan tidak engkau berikan itu kepada Abu Bakar. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah belum mampu menaklukkan Persia. Abu Bakar jadi khalifah belum mampu menaklukkan Persia. Engkau cegah itu Persia akan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar lebih engkau cintai daripada aku. Lebih mulia kedudukannya di sisi engkau daripada aku. Fa'a'udzubika, aku berlindung dengan engkau ya Allah, antakuna a'taitanihi, bahwa itu engkau berikan kepadaku, litamkura bi, untuk engkau berdaya denganku. Nah, summa baka, kemudian Umar menangis. Takutan. Artinya Nabi, orang yang sangat mulia di sisi Allah, kada dapat harta sebanyak itu. Abu Bakar, orang yang sangat mulia di sisi Allah, kada dapat harta sebanyak itu. Tapi begitu Umar dapat menaklukkan Persia, Umar takutan. Umar takutan, jangan-jangan ini adalah umpan yang membinasakan. Jangan-jangan ini adalah nikmat menjadi tipu daya yang menghancurkan umat Islam. Nah, itu sikap orang yang berakal dan benar-benar hamba Allah. Apabila menerima satu nikmat, menerima satu anugerah dari Allah, syukur dan hati-hati. Syukur dan hati-hati. Nang sebelah rumahku itu Pak amal pada aku, kelakuannya baik pada aku, tapi hidupnya miskin pada aku. Jangan-jangan aku ini sugih ini, kaya ini, lanjuran Allah. Aturannya sebelah rumah tuh yang berhak kaya karena dia lebih takwa kepada Allah. Dia lebih ibadah. Nah, itu kehati-hatian. Nah, bila menerima satu nikmat itu dengan hati-hati, maka nikmat ini tidak akan bisa melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat ini akan jadi rahmat kepadanya. Nikmat ini akan membuka jalan ke surga baginya. Kalau kita nikmat itu waspada menerimanya. Dapat rezeki dari Allah, kada disangka-sangka, tidak terduga-duga, dapat 10 juta. Wah, jangan-jangan ini tipu daya dari Allah. Bukan berbuya-buya, bukan dihambur-hamburkan kepada yang tidak bermanfaat. Oh, jangan-jangan ini Allah mencoba. Jangan-jangan ini Allah adalah menguji. Apakah aku bisa menggunakan 10 juta ini atau sia-sia? Nah, itu waspada dengan nikmat. Jangan-jangan nikmat ini umpan dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang sekelas Sayyidina Umar pun takutan. Padahal Umar tuh kayak apa lagi? Yang ujar Nabi kita, jikalau ada Nabi sesudah aku, Umar ini yang patut jadi Nabi. Nah, kan kedudukan yang sangat mulia Sayyidina Umar. Begitu dapat nikmat, Sayyidina Umar takutan. Kalau nikmat ini memperdaya, kalau nikmat ini menghancurkan iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kayak kakanakan tadi dapat nikmatnya bambung kesukaan,
Nah, berselamatan macam-macam, berpuya-puya dapat nikmat Allah. Ini ditarik orang lo menangis saja, diambil orang sedih, tak ungut, muha marung, ada kayak biasanya. Nah ini turuti apa yang dipraktikkan oleh Sayyidina Umar ini. Dapat nikmat syukuri dan waspadai, hati-hati. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar menjadi hamba Allah, iza u'tiya, bila mana dia diberi, syakara, dia syukur. Arti syukur itu mengakui bahwa ini dari Allah dan akan menggunakannya di jalan Allah. Wahadzira, dan dia waspada, dia hati-hati. La'allahu makrullah, barangkali ini tipu daya daripada Allah. Dan ini yang banyak kita lihat. Orang yang begitu banyak dapat nikmat, dialah yang paling lalai kepada Allah. Orang yang paling banyak punya kedudukan, dialah yang paling jauh dari Allah. Nah itu semua nikmat itu adalah berarti tipu daya bagi dirinya. Wa iza muni'a, dan orang yang berakal, yang benar-benar menjadi hamba Allah itu apabila ditegah, artinya kada diberi Allah nikmat-nikmat dunia. Nah, nikmat-nikmat dunia kada diberi oleh Allah, kada kaya macam orang, kada mulia macam orang, kada punya kedudukan macam orang. Sabara, dia sabar. Waradiyah, dia ridha. Wa aikana, dan dia yakin annama wara'a zalik, bahwa di belakang itu khairatun kasirat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah ini orang yang berakal. 4 bercalon jadi pembakal, kalah. Sabar, ridha, dan yakin bahwa kalah ini di bawahnya banyak kebaikan-kebaikan bagiku. Jaka manang macam apakah aku? Bisa berbuat zalim, bisa kada adil, bisa macam-macam. Nah ini kalah, maka aku yakini bahwa kekalahanku ini adalah di dalamnya mengandung khairatun kasirat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah ini kalau calon pembakalnya berakal dan benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim pembakalan jadi calon bang, jadi pembakalan musim ini. Wa idza muni'a sabara wa radiya wa aikana annama wara'a dzalik khairatun katsirat, bila mana ditegah, sabar, ridha, dan meyakini. Nah meyakini bahwa yang ada di belakang kekalahan, yang ada di belakang kerugian, yang ada di belakang ini kegagalan, yang ada di belakang penyakit ini khairatun katsirat, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena dia ingat firman Allah tadi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Engkau tidak senang ini, barangkali itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan kamu suka ini, wa huwa syarrun lakum, barangkali itu tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lam, Allah tahu. Nah, Allah yang maha tahu mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui mana yang lebih baik untuk kamu, apakah nikmat atau sebaliknya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام